يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصرف أم العلوم والنحو أبوها. لغة غراء هي الأجمل، لغة تتسامى في العليا، لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل اللغة العربية من أحسن اللغة في العالم وجعلها من لغة القرآن الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن وأفصح اللسان كلاما. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر، تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة Al-Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan antum seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Satu pekan lamanya kita tidak melakukan pembelajaran dalam kondisi masih dalam pelaksanaan tahfizul Quran. Mudah-mudahan antum semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan antum menjadi bagian daripada ahlul Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi daripada al-i'lal dari kaidah yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan memasuki kaidah yang selanjutnya, yakni al-qaidatul ashiratuh, kaidah yang ke-10. Perhatikan kaidah yang ke-10 ini. Idza jtama'ah, apabila berkumpul fi kalimatin, dalam satu kalimat, harfani, dua huruf, min jinsin wahidin, dari satu jenis, au mutaqaribani, atau berdekatan bentuk jenisnya, fil makhrajih, dalam makhrajnya, yudghamul awwalu, dimasukkan huruf yang pertama, fitsani, pada huruf yang kedua, ba'da ja'lil mutaqaribaini, setelah menjadikan huruf yang berdekatan makhrajnya tersebut, misla tsani, seperti huruf bentuk yang kedua, listiqalil muqarrari, karena beratnya mengulang-ulang kalimat tersebut. Perhatikan contohnya, mislu maddah wa muddah. Maddah wa muddah, asluhuma, asal daripada maddah wa muddah tersebut adalah madadah wa umdud. Madadah wa umdud. Kita awali daripada pembahasan daripada sistem daripada al-i'lal di dalam sistem perubahan di kaidah yang ke-10 ini. Perhatikan kalimat maddah. Maddah asalnya adalah madadah. Karena ketika kita kemudian maddah kita wazankan pada wazan fi'il, dia tidak memiliki bentuk wazan fi'il. Maka kita kembalikan pada bentuk aslinya. Apa bentuk asli daripada maddah? Madadah. Maka ketika dia berubah dari maddah menjadi madadah, maka dia memiliki wazan fi'il. Apa wazannya? Fa'ala. Asalnya maddah. Karena tidak ada wazan fi'il maddah fallah, tidak ada, atau fa'ah, tidak ada. Maka kemudian dikembalikan pada bentuk asalnya. Asalnya adalah madadah. Kenapa dijadikan madadah? Karena madadah bisa berwazan atas wazan fa'ala. Karena wazan hanya fa'ala, fa'ala dan fa'ilah. Perhatikan madadah. Ketika menjadi madadah, bagaimana proses i'lalnya? Uskinatid dalul ula, disukunkan dal yang pertama. Dal yang pertama yakni mada disukunkan. Kenapa disukunkan? Li ajli syartil idgham. Hanya untuk kemudian bisa masuknya huruf yang pertama pada huruf yang kedua. Jadi disukunkan untuk bisa masuknya huruf dal yang pertama pada huruf dal yang kedua. Jadi dia disukunkan li ajli syartil idgham. Ini bacaannya al-idgham. Kemudian menjadi apa? Maddah. Perhatikan, menjadi menjadi maddah.
Perhatikan maddah karena sudah disukunkan. Ketika disukunkan baru kemudian dilanjutkan thumma udghimatid dalul ula. Kemudian dimasukkanlah dal yang pertama fi tsaniyati pada dal yang kedua. Alasannya lil mujanasati karena sejenis, sama-sama dal. Maka jadilah kemudian bentuknya seperti ini, maddah. Maka maddah ini asalnya madada, kemudian disukunkan, kemudian diidghamkan atau digabungkan antara dal yang pertama dengan dal yang kedua, disebut dengan istilah idgham. Selanjutnya masuk pada kategori muddah. Perhatikan muddah. Muddah memiliki bentuk karakter daripada fi'il amr. Bagaimana bentuk daripada muddah? Muddah asalnya adalah umdud. Karena tidak ada wazan fi'il amr atas wazan fullah, adanya atas wazan uf'ul. Umdud asalnya adalah umdud. Bagaimana kemudian menjadi muddah? Perhatikan prosesnya. Umdud nukilat harakatud dalih, dipindah harokat dal yang pertama ila ma qablaha, kepada huruf sebelum dal, yakni digeser ataupun dipindah ke huruf mim. Alasannya li ajli syartil idgham, hanya untuk kemudian dal ini bisa masuk pada dal yang kedua. Maka perhatikanlah jadinya ketika dipindah menjadi umud, karena dal yang pertama sudah pindah pada huruf yang sebelumnya, yakni mim. Alasannya kenapa dipindah? Li ajli syartil idgham, hanya untuk kemudian bisa masuk dal yang pertama pada dal yang kedua, menjadi umud. Bagaimana kemudian menjadi umud? Faltaqas sakinani, maka kemudian konsekuensinya bertemulah dua sukun. Wa humad dalani. Apa sukun yang bertemu tersebut? Yakni dua dal. Dal yang pertama dengan dal yang kedua. Fahurrikatid dalus tsaniyatu daf'an liltiqa'is sakinaini. Maka diharokatilah dal yang kedua, bukan dal yang pertama. Dal yang kedua. Alasannya daf'an liltiqa'is sakinaini, untuk mencegah bertemunya dua sukun. Maka mengharokati dal ini para ulama membagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Perhatikan yang pertama, umuddah diharokati fathah, kemudian umuddi diharokati kasrah, kemudian umuddu diharokati dhammah. Maka menjadi umudda, umuddi, umuddu. Perhatikan dal yang kedua, da, di, du, diharokati fathah, kasrah, dan dhammah. Apa alasan yang pertama? Alasan yang pertama, imma bil fathati, ada kalanya diharakati dengan menggunakan fathah, li'annaha akhaful harakat. Karena para ulama menganggap bahwasanya harokat fathah itu adalah harokat yang paling ringan. Yang kedua, imma bil kasri, ada kalanya dengan menggunakan kasrah. Bagaimana kemudian konsekuensinya? Kenapa diharakati kasrah? Li'anna sakinah, karena sukun idza hurrika bil kasri. Karena ketika dia diharokati, maka harokat ketika bertemunya dua sukun adalah diharokati dengan kasroh. Maka seperti contoh man itu sukun. Ketika kemudian bertemu dengan sukun, kita ucapkan manil ladzi, begitu. Manil ladzi fi jambika, siapa orang yang ada di sisimu. Maka harokat kasroh ini memang dibentuk daripada ketika adanya pertemuan dua sukun. Selanjutnya yang ketiga, imma bidhammati, ada kalanya dengan menggunakan dhammah. Kenapa dengan menggunakan dhammah? Taba'an li'aini mudhari'ihi, karena mengikuti ain fi'il mudhari'nya. Perhatikan ain fi'il mudhari'nya adalah dhammah awalnya. Kenapa? Karena dia pindah kemudian. Maka asal ain fi'ilnya adalah menggunakan dhammah. Maka ketika dibaca umuddu, dalnya yang berharokat dhamma ini mengikuti ain fi'il. Yang pertama, karena fathah akhaful harakah, paling ringannya harakat, diharokati kasrah karena ketika sukun bertemu dengan sukun secara umum adalah diharokati dengan kasrah, diharokati dengan dhammah, maka dia itu mengikuti ain fi'il mudhari'nya. Maka kemudian jadilah muddah. Kenapa menjadi muddah? Asalnya umuddah, umuddi, umuddu, tapi kemudian menjadi muddah. Bagaimana menjadi muddah? Fahudhifat hamzatul wasli, maka dibuang hamzah wasal. Ini hamzah wasal li'adamil ihtiyaji ilaiha, karena tidak lagi membutuhkan pada hamzah wasal itu sendiri. Maka kemudian dibaca menjadi muddah. Ini proses daripada i'lal daripada muddah.
Selanjutnya kita masuk pada pembahasan aina waqa'a hadzal misal. Di mana contoh-contoh ini kita temukan? Waqa'a hadzal misal fi shighati fi'lin madin wa amrin mudha'afin sulasiyin. Contoh seperti ini bisa kita temukan di dalam shighah fi'il madi dan fi'il amr mudha'af sulasi. Fi'il madi sulasi, fi'il amr sulasi. Perhatikan selanjutnya kita masuk pada at-tatbiq fil i'lal. Praktik di dalam i'lalnya. Praktik dalam i'lalnya fi'lun madin min shighati bina'il mudha'af sulasi. Fi'il madi daripada shighah bina' mudha'af sulasi. Madda asluhu madada ala wazni fa'ala. Madda asalnya madadah berwazan fa'ala. Uskinatid dalul ula, disukunkan dal yang pertama li ajli syartil idghami, karena syarat untuk masuknya dal yang pertama pada dal yang kedua. Thumma udghimatid dalul ula fi tsaniyati lil mujanasati. Kemudian dimasukkanlah dal yang pertama pada dal yang kedua lil mujanasati, karena satu jenis, yakni maddah. Selanjutnya fi'lu amrin min shighati bina'il mudha'af sulasi. Fi'il amr dari shighah bina' mudha'af sulasi. Perhatikan. Mudda asluhu umdud ala wazni uf'al. Mudda asalnya umdud berwazan uf'al. Nuqilat harakatud dali, dipindah harakat dal yang pertama al-ula ila ma qablaha, pada huruf sebelumnya, li ajli syartil idgham, karena syarat masuknya dal yang pertama pada dal yang kedua. Maka menjadi umud, dua dal bertemu sama-sama sukun, karena sudah terjadi perpindahan harokat dal yang pertama pada huruf sebelumnya. Faltaqas sakinani, maka bertemulah dua sukun. Apa dua sukun tersebut? Humad dalani, keduanya adalah dua dal. Fahurrikatid dalus tsaniyatu daf'an liltiqa'is sakinin, maka diharokatilah dal yang kedua mencegah bertemunya dua sukun. Imma bil fathati li'annaha akhaful harakah. Kalau diharakati dengan fathah karena dia harokat yang paling ringan, maka menjadi umudda. Imma bil kasri, jikalau dengan menggunakan kasrah, li'anna harfas sakini idza hurrika bil kasri, karena huruf sukun ketika bertemu dengan huruf sukun maka dia diharakati dengan harokat kasrah, maka menjadi umuddi. Imma bil dhammati, kalau diharakati dengan dhammah, tab'an li aini mudhari'ihi, karena mengikuti ain mudhari'nya, maka menjadi umudduh. Maka kita boleh membaca umudda, umuddi, umudduh, dan kita sudah mengerti alasannya. Fahudhifat hamzatul wasli, maka dibuang hamzah wasal li'adamil ihtiyaj ilaiha, karena tidak lagi membutuhkan pada hamzah wasal. Fasara muddah, mudduh, muddih. Maka kita boleh mengatakan kepada orang laki-laki muddah yadaka, muddih yadaka, mudduh yadaka. Diperbolehkan secara konsep dalam kaidah i'lal itu sendiri. Selanjutnya masuk pada at-tatbiq fil i'lal, praktik di dalam i'lal. Itili misalan wahidan minal qa'idatil 'asyrati. Berikan satu contoh daripada kaidah yang nomor 10 ini. Min shighati fi'lin madin mudha'afin sulasin atau amrin mudha'afin sulasin. Dari shighah fi'il madi mudha'af sulasi atau amr sulasi. Ini bagian daripada contoh yang amat sangat mudah sekali. Jangan antum kemudian tidak mengerjakannya. Jangan ditinggalkan bagian daripada tugas, karena ini akan berkesinambungan dan menjadi bagian daripada dasar antum untuk memahami kaidah i'lal secara bertahap. Sampai di sini pertemuan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا